Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ramadhani Laude dengan NIM A1J117062 dari kelompok 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang otot pada manusia. Ini merupakan salah satu tugas praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Mustamin Balumbi, SPD, MSI, dan Asisten Pembimbing Kisan Muhammad. Berikut kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian otot, yang kedua, fungsi otot, yang ketiga, sifat otot, yang keempat, pembagian otot berdasarkan letak dan karakteristik selnya, yang kelima, pembagian otot berdasarkan gerakannya, dan yang terakhir yang keenam, otot-otot yang melekat pada rangka tubuh. Poin yang pertama, pengertian otot. Otot adalah jaringan konektif dalam tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sehingga dapat berkontraksi. Sebagaimana telah dikatakan bahwa otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan rangka tubuh. Poin yang kedua, fungsi otot. Otot berfungsi sebagai yang pertama alat gerak, di mana otot menghasilkan gerakan pada tulang. Tempat otot melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk. Yang ketiga, otot berfungsi dalam produksi panas. Kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang keempat, mengalirkan darah atau sirkulasi darah. Dan yang kelima, menggerakkan jantung. Poin yang ketiga, sifat otot. Otot memiliki sifat yang pertama, kontraktibilitas, yang kedua, ekstensibilitas, dan yang ketiga, elastisbilitas. Sifat yang pertama, kontraktibilitas. Kontraktibilitas adalah kemampuan otot untuk berkontraksi memendek. Sifat kontraktibilitas memungkinkan otot memendek sehingga lebih pendek dari ukuran normalnya. Sifat kontraktibilitas ini terjadi apabila otot sedang melakukan kerja. Sifat yang kedua yaitu ekstensibilitas. Ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Otot dikatakan memiliki sifat ekstensibilitas karena otot mampu memanjang, sehingga ukurannya lebih panjang dari ukuran normalnya. Yang ketiga, sifat elastibilitas. Elastibilitas adalah kemampuan otot untuk kembali pada ukuran normalnya setelah berkontraksi. Saat kembali pada ukuran normalnya, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Poin yang keempat, yaitu pembagian otot berdasarkan letak dan karakteristik selnya. Berdasarkan letak dan karakteristik selnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka adalah otot yang sebagian besar berlokasi pada tulang kerangka. Otot rangka biasa disebut dengan otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang pada strukturnya. Otot ini bekerja di bawah kesadaran atau kemauan kita. Otot rangka terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan seluruh rangka tubuh manusia. Yang kedua, otot polos. Otot polos adalah otot yang selnya berbentuk spindal dengan sitoplasma homogen dan inti tunggal. Otot polos disusun oleh serabut-serabut, di mana serabutnya tidak memiliki garis-garis melintang. Intinya terletak di tengah. Otot polos bekerja di luar kesadaran kita. Otot polos terdapat pada organ-organ tubuh bagian dalam, contohnya pada dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernapasan,
pembuluh darah, saluran kencing, dan saluran kelamin. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang selnya berbentuk serabut lurik bercabang-cabang dan mempunyai satu atau banyak inti sel yang terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja di luar kesadaran kita. Karena sarafnya adalah sistem saraf otonom, otot jantung terdapat pada organ jantung. Poin yang kelima, pembagian otot berdasarkan gerakannya. Berdasarkan gerakannya, otot dibagi menjadi dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah sehingga menimbulkan gerakan berlawanan. Contohnya gerak ekstensor dengan gerak fleksor pada otot bisep dan otot trisep. Otot sinergis. Otot sinergis adalah hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau saling bekerja sama sehingga menimbulkan gerakan yang searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadrus. Poin yang keenam atau poin yang terakhir, otot-otot yang melekat pada rangka. Berdasarkan gambar tubuh ini, terdapat beberapa otot yang melekat pada rangka tubuh. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, orbicularis oris atau otot sudut mulut seperti gambar ini. Letaknya di sini. Orbicularis oris atau otot sudut mulut berfungsi menarik sudut mulut ke bawah. Kemudian yang kedua, deltoid atau otot segitiga. Otot segitiga yang ini. Deltoid atau otot segitiga merupakan otot yang membentuk lengkung bahu dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu, tulang belikat, dan tulang pangkal lengan, berfungsi mengangkat lengan sampai mendatar. Kemudian yang ketiga, bicep brachii atau otot lengan berkepala dua. Ini. Otot ini meliputi dua buah sendi dan mempunyai dua buah kepala atau karput. Kepala yang panjang melekat di bawah sendi bahu, sedangkan kepala yang pendek melekat di sebelah luar dan dalam pada tulang pengumpil, berfungsi untuk membengkokkan siku dan meratakan tulang hasta. Yang keempat, rectus femoris. Ini di sini. Rectus femoris merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada lutut. Yang kelima, sartorius, otot sartorius. Ini. Otot sartorius merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pisa. Terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut menekuk serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. Yang keenam, extensor digitorium. Ini letaknya di sini. Extensor digitorium merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Yang ketujuh, pectoralis major. Yang ini. Letaknya di bagian dada. Pectoralis major pangkalnya terdapat di ujung tengah selangka, tulang dada, dan tulang rawan iga. Pectoralis major berfungsi memutar lengan ke dalam dan menegakkan lengan, menarik lengan melalui dada, dan merapatkan lengan ke dalam. Baik, itulah penjelasan saya mengenai otot pada manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.